Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar akuntansi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dan dua teman kelompok saya bernama Anissa dan Fadil Fahrisa. Kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utang atau pendapatan perusahaan berasal dari perusahaan persediaan. Nah, dalam hal itu, persediaan adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi, yang pertama, tersedia untuk dijual atau dalam kegiatan operasi normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau dalam kegiatan usaha normal. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Persediaan barang atau persediaan barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli dan dijual, yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang atau perusahaan industri. Kemudian kita akan melangkah ke jenis-jenis persediaan. Yang pertama, anticipation stock juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sukar-sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau untuk menghindari kemacetan produksi. Yang kedua adalah fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumennya yang diramalkan. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan per konsumen. Apabila tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan yang dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. Kemudian yang ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan yang di dalamnya untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Anticipation stock juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau untuk menghindari kemacetan produksi. B. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahan dan posisi barang. 1. Persediaan bahan baku raw material stock, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. 2. Persediaan bagian produksi atau part yang dibeli, yaitu persediaan barang yang terdiri dari part yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung tanpa melalui proses produksi selanjutnya. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap, supplier stock, yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya
suatu perusahaan tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. 4. Persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses work in the process atau progress, yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk tetapi perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. C. Klasifikasi manajemen persediaan atau inventory. Ada beberapa macam klasifikasi inventory menurut Dobler et al. Ada beberapa klasifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan, antara lain A. Inventory produksi. Yang termaksud dalam klasifikasi inventory produksi adalah bahan baku dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian dari produk. Bisa terdiri dari dua tipe, yaitu item spesial yang dibuat khusus untuk spesifikasi perusahaan dan item standar produksi yang dibeli secara off the shelf. B. Inventory MRO. Yang termaksud dalam kategori ini adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi namun tidak merupakan bagian dari produk, seperti pelumas dan pembersih. C. Inventory in process. Yang termaksud dalam kategori inventory ini adalah produk setengah jadi. Produk yang termaksud dalam kategori inventory ini bisa ditemukan dalam berbagai proses produksi. D. Inventory finished good. Sebuah produk jadi yang siap untuk dipasarkan termasuk dalam kategori inventory finished good. Contohnya, PT XYZ adalah sebuah swalayan yang menjual produk-produk yang siap untuk dipakai. Tidak ada proses pengolahan yang ada di sana, sehingga semua inventory yang dimilikinya termasuk dalam kategori ini. Setelah diperhatikan definisi inventory di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persediaan bahan baku adalah barang-barang berwujud yang dimiliki dengan tujuan untuk diproses menjadi barang jadi. Salah satu perlunya inventory dilaksanakan dengan baik, yaitu mengetahui secara pasti harga pokok dari barang-barang dagangan yang terjual. Inventory merupakan aset perusahaan yang berkisar antara 30% sampai 40%, sedangkan biaya penyimpanan barang berkisar 20% sampai 40% dari nilai barang yang disimpan. D. Alasan memiliki persediaan. Laba yang maksimal dapat dicapai dengan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Namun, meminimalkan biaya persiapan dapat dicapai dengan memesan atau memproduksi dalam jumlah yang kecil. Sedangkan untuk meminimalkan biaya pemesanan dapat dicapai dengan melakukan pesanan yang besar dan jarang. Jadi, meminimalkan biaya penyimpanan mendorong jumlah persediaan yang sedikit atau tidak ada. Sedangkan meminimalkan biaya pemesanan harus dilakukan dengan melakukan pemesanan persediaan dalam jumlah yang relatif besar, sehingga mendorong jumlah persediaan yang besar. Alasan yang kedua yang mendorong perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang relatif besar adalah masalah ketidakpastian permintaan. Jika permintaan akan bahan atau produksi lebih besar dari yang diperkirakan, maka persediaan dapat berfungsi sebagai penyangga yang memberi perusahaan kemampuan untuk memenuhi tanggal penyerahan sehingga pelanggan merasa puas. Secara umum, alasan untuk memiliki persediaan adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. 2. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menempati tanggal pengiriman. 3. Untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat kerusakan mesin, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, dan pengiriman komponen yang terlambat. 4. Untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 5. Untuk memanfaatkan diskon. 6. Untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Tujuan persediaan. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian atau miss-safety stock. Yang kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Adapun hal-hal yang dipertimbangkan: struktur biaya persediaan, biaya per unit atau item cost, biaya penyiapan pemesanan atau ordering cost,
biaya pembuatan perintah pembelian atau purchasing order, biaya pengiriman pesanan, biaya transportasi, biaya penerimaan atau receiving cost. Jika diproduksi sendiri, maka akan ada biaya penyiapan, set up cost, menyurat dan biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan, biaya pengelolaan persediaan, carrying cost, biaya yang dinyatakan dan dihitung sebesar peluang yang hilang apabila nilai persediaan digunakan untuk investasi atau cost of capital. Biaya yang meliputi biaya gudang, asuransi, dan pajak atau cost of stock. Biaya ini berubah sesuai dengan nilai persediaan. Yang selanjutnya, biaya risiko kerusakan dan kehilangan, biaya akibat kehabisan persediaan, stock out cost. Yang kedua, penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Metode manajemen persediaan, metode EOQ, Economic Order Quantity. Metode sistem pemeriksaan terus-menerus, metode sistem pemeriksaan periodik, metode Hedry, metode ABC. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami yang sudah dijelaskan dari beberapa teman kelompok saya. Jika ada kata atau kesalahan yang kami tidak sengaja, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kita jelaskan tadi bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.